Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang dimana dua pertanyaan ini masih sering ditanyakan ke saya ya. Yaitu yang pertama, Mas apakah saya masih bisa beli saham batubara? Yang pertama ya. Yang kedua, bagi kita yang sudah punya saham batubara sejak lama, kapan exitnya? Nah, dua pertanyaan ini yang akan saya bahas atau saya jawab di video kali ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum saya menjawab pertanyaannya, silahkan teman-teman download dulu ya, download ebook kami. Karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham. Ada 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue. Ebook ini bisa teman-teman download secara gratis di link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, saya mungkin akan sharing bagaimana saya membeli saham batubara ya dalam perjalanan saya kurang lebih 3 tahun terakhir ini ya, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 ini. Sebenarnya sharing saya ya atau apa yang saya lakukan ini sudah tertuang di program The Investor Portfolio. Jadi bagi teman-teman yang sudah berlangganan The Investor Portfolio pasti sudah tahu nih saya punya saham batubara apa dan di berapa saya belinya ya. Nah ini bagi teman-teman yang belum mengikuti The Investor Portfolio, saya akan ceritakan di video ini saja ya. Oke, ini adalah saham dari ITMG ya. Jadi pastinya teman-teman yang sudah mengikuti channel The Investor ini sejak lama tahu ya bahwa saya punya saham ITMG. Dan saya melakukan pembelian dari saham ITMG ini bertahap. Cuman sampai sekarang saya masih beli, belum saya jual ya. Jadi saya beli pertama kali ITMG itu kira-kira akhir tahun 2020, saat itu saya dapat di harga 8.500-an ya. Nah kemudian setelah itu masuk tahun 2021-nya saya tidak membeli lagi ITMG tapi saya beli saham batubara yang lain. Ya waktu itu ada Adaro dan Harum Energi. Adaro kita bahas juga di YouTube atau di channel The Investor ini saat harganya masih di 1.200. Teman-teman bisa cek lagi videonya ya. Kemudian saya akhirnya menjual lagi saham Adaro dan Harum Energi setelah saya dapat satu bagger di Harum Energi di akhir tahun saya jual. Kemudian hasil penjualan dari Harum Energi tersebut saya belikan ITMG ya. Begitu juga Adaro. Setelah Adaro naik saya jual kemudian saya beli ITMG ya. Jadi saya beli ITMG kedua saat fase di sini ya, saat fase di harga 20 ribuan. Ya, di situ saya melakukan akumulasi beli lagi. Kemudian setelah laporan keuangan ITMG terbaru keluar dan hasilnya ternyata sangat bagus ya, sangat memuaskan, akhirnya saya pun tambah beli lagi. Ya, tambah beli lagi, saya beli lagi di kisaran harga 26 ribuan dan yang terakhir saya beli ITMG di harga pucuk waktu itu ya, yaitu di harga 34.000 sampai 35.000 ya. Jadi saya terakhir beli ITMG harga tertingginya di harga 35.000 dan waktu itu adalah harga pucuk. Jadi betul saya beli di harga pucuk. Alhasil setelah saya beli di harga pucuk, harga saham ITMG sempat turun ke level 28 ribuan sebelum akhirnya sekarang balik lagi ke level 40.000. Nah pembelian saya ITMG tadi saya menggunakan 3 rekening ya. Jadi saya masih menyimpan ITMG di harga 8.500-an. Kemudian yang kedua di harga 25 ribuan. Dan yang ketiga terakhir ini di harga 34.000 ya. Jadi saya pakai 3 sekuritas hanya untuk membeli saham ITMG ya. Ini untuk menjaga psikologi saya nih. Jadi ketika saya melakukan averaging up ya saya paling tidak masih menyimpan harga paling bawah, itu kan seneng gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan dari harga 8.500 ke 35.000 bukannya saya jual tapi masih saya beli. Nah kenapa saya melakukan demikian? Karena ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama pertimbangan saya adalah karena porsi saham ITMG saya yang semakin mengecil ya. Tahun 2020 saat saya pertama kali beli ITMG kurang lebih waktu itu sekitar 15% dari total portofolio saya ya. Jadi saya menghitung porsi ITMG waktu itu sekitar 15% saya belikan ITMG.
Cuman karena saya setiap bulan ya, terutama di tahun 2021 ya saat akhirnya bisnis saya mulai berkembang ya, dalam artian kondisi ekonomi sudah mulai bagus, bisnis konvensional mulai jalan lagi, saya bisa menabung lebih banyak lagi, akhirnya saya nambah terus nih di rekening RDN. Akhirnya karena saya telah selalu menambah dana di RDN, porsi ITMG saya mengecil. Akhirnya kalau porsi ITMG mengecil, kalau misalkan harga saham ITMG naik 3 kali lipat pun itu nggak kerasa dalam portofolio saya. Makanya saya di situ memilih untuk menambah muatan di saham batubara ya. Jadi sebelumnya saya sih tidak nambah ITMG, tapi saya nambah muatan di saham batubara. Jadi waktu itu saya membeli saham Adaro Energi dan juga saham Harum Energi. Jadi saya beli dulu Adaro Energi, sempat kita bahas di channel YouTube juga ya, channel YouTube di Investor ini. Kemudian sekitar bulan Julinya saya beli Harum Energi. Akhirnya saya pegang tuh 3 saham batubara. Nah ini baru batubaranya doang, belum sektor yang lain. Artinya saya berpikir, saya merasa lama-lama jumlah sahamnya makin banyak nih. Ya makin banyak, yang tadinya cuma 5 akhirnya naik ke 7, beranak lagi jadi 10, beranak lagi jadi 15. Ya dan saya waktu itu ngerasa agak kewalahan ya untuk memantau 15 saham. Maka saya putuskan waktu itu, saya cukup fokus di saham satu saja, saham batubara aja dah gitu. Dan waktu itu saya putuskan untuk saya masuk atau fokus saja di saham ITMG. Karena menurut saya seperti ini, misalkan kita punya 3 saham batubara, ya, berarti 3 saham ini skenarionya berbeda, ya, kinerjanya berbeda, story-nya berbeda. Maka kita harus review lagi dari 3 saham ini, yang mana ini sebenarnya sektornya sama, yaitu batubara. Jadi saya merasa kewalahan dan saya akhirnya memutuskan untuk pilih ITMG saja. Lalu setelah Harum Energi naik 1 bagger atau naik 100%, saya akhirnya take profit, kemudian hasil penjualannya saya belikan lagi ITMG ya. Nah, di situ sekarang posisi ITMG saya saat ini kurang lebih sekitar ya hampir 20% dari total portfolio saya ya. Belum nyampe 20% sih, kisaran 18% saja ya. Nah oke, itu alasan yang pertama ya, mengenai porsi di saham batubara yang mengecil. Dan saya harus punya nih ya saham yang sedang manggung, karena kalau saya nggak punya saham yang dimana sektornya sedang manggung, ya kinerja portofolio saya tidak bagus ya. Oke, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua ya tadi ya, mengurangi jumlah saham. Yang tadinya saya punya 3 saham batubara dan saya ngerasa pusing, akhirnya saya konversi menjadi 1 saham batubara saja, di mana itu adalah saham ITMG. Nah, itu adalah alasan saya kenapa saya terus membeli saham batubara sampai awal tahun ini ya. Terakhir di harga 35.000 berarti sekitar bulan Juni atau Mei kalau nggak salah ya. Saya sedikit lupa ya. Tapi intinya waktu itu harganya di pucuk tuh. Harga 35.000 saya beli ya. Oke, nah di sini artinya saya melakukan mengejar kereta ya. Jadi saya melakukan kejar kereta dan ini ada konsekuensinya ya. Seperti ini teman-teman sekalian, kalau misalkan kita kejar kereta seperti yang saya lakukan, maka kita harus siap-siap bahwa harga sahamnya akan turun ya ketika ada sentimen negatif sedikit saja. Yang namanya kejar kereta artinya kita beli saham yang sudah naik. Ya, dan ketika harga saham sudah naik, suatu saat dia bisa turun. Karena yang namanya market tidak akan selalu naik, akan ada kalanya dia turun. Ya. Contohnya misalkan seperti di tahun ini misalkan terjadi kenaikan biaya royalti untuk batubara, yaitu membuat sentimen negatif, harga sahamnya jatuh ya. Ekspor dilarang, harga sahamnya jatuh. Kemudian harga coal atau harga batubara global turun, padahal turunnya sebatas koreksi biasa, itu harga saham batubara juga turun ya. Artinya kalau kita mau kejar kereta, kita harus istilahnya pasang sabuk pengaman erat-erat ya. Jangan sampai kita mules, karena yang namanya saham yang sedang rally, cepat atau lambat dia juga akan turun ya. Nah, cuman kenapa saya tetap melakukan kejar kereta ini, saya sharingkan ya pertimbangan saya atau hitung-hitungan saya dalam
saya mengambil atau mengejar kereta di ITMG ini, alias kenapa saya berani kejar kereta. Oke, yang pertama ya, saya ketika beli di harga 8.500. Waktu itu 8.500 menunjukkan rasio PBV 0,7 kali dengan P rasio 17 kali ya. Ngomong-ngomong kita langsung masuk ke valuasinya. Cuman sebelum kita masuk valuasi, pastikan ya kita cek laporan keuangannya alias neracanya sehat atau tidak, kemudian kita paling tidak ngerti bisnisnya supaya kita dapat gambaran nih atau dapat view kira-kira kinerja ke depan seperti apa. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu semua, kinerjanya, prospek bisnisnya, laporan keuangannya bagus, nah baru valuasi ya. Jadi sekali lagi valuasi itu adalah langkah terakhir. Cuman ini juga walaupun langkah terakhir, tapi ini sebagai acuan ketika saya melakukan pembelian di suatu saham ya, contohnya adalah ITMG ya. Oke, balik lagi ya. Harga 8.500 saat itu menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan P rasio 17 kali ya. Per-nya tinggi, tapi secara PBV rendah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kinerjanya turun. Tahun 2020 laba bersihnya anjlok minus 60%. Karena kinerjanya jatuh, biasanya orang-orang juga akan membuang saham tersebut, membuat sahamnya jatuh juga. Nah, di situ saya pungut tuh, ya saya pungut. Ya makanya di tahun ini pun saya juga membeli nih saham-saham yang kinerjanya sedang terpuruk, yang membuat harga sahamnya jatuh, saya pungutin. Nah, cuman saya tidak akan berharap bahwa harga sahamnya akan naik di tahun ini ya, tapi nanti ya di tahun-tahun depan saat kinerjanya kembali pulih ya. Itu studi kasus saya beli saham yang kinerjanya sedang turun di tahun ini ya. Oke, balik lagi ke ITMG ya. Nah, ITMG saya waktu itu beli di 0,7 kali PBV dengan P rasio 17 kali ya, dengan catatan waktu itu kinerjanya turun. Masuk di tahun 2022 ini, yang dimana saya beli ITMG untuk kedua kalinya di harga 20.000, saat itu kinerjanya sudah naik. Nah, sekarang case-nya berbeda. Kinerjanya naik, apalagi kinerjanya naiknya signifikan. Kita tahu ya ITMG di tahun 2021 labanya naik 1.100%. Nah, laba naik 1.000% itu hal luar biasa. Biasanya akan diikuti dengan harga sahamnya. Nah, hitungan saya seperti apa? Kalau kinerjanya naik, PBV-nya biasanya juga sudah naik, alias PBV-nya sudah premium. Jadi kalau kita ngelihat PBV saat kinerjanya naik, ya nggak akan ketemu ya, dalam artian valuasinya sudah premium. Nah, di situ saya mulai melihat PI rasio. PI rasionya waktu itu masih di angka 3 kali ya, per 3 kali. Jadi masih sangat murah waktu itu dan akhirnya saya beli. Kemudian kinerja berikutnya keluar ya, yang terbaru kuartal 1 2022 keluar, labanya ternyata masih naik 400%. Ya, artinya potensi naiknya pun juga masih tinggi. Dan harga 35.000 ya, harga di pucuk saya hitung. Secara PBV sekali lagi premium, jadi lebih tinggi lagi secara PBV. Karena salah satunya ya kinerjanya bagus. Nah, di situ saya lihat PI rasionya lagi. Dan ketika kinerjanya naiknya signifikan, harga sahamnya baru naik sekitar 100%. PI rasionya masih murah ya. Jadi harga 35.000 saya ngelihat PI rasionya masih 3 kali ya. Disitulah saya berani beli. Nah, itu acuan saya. Berarti kalau misalkan kita anggap PI rasio 10 kali, kalau saya hitung harga ITMG seharusnya bisa di 100.000 ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagi kita yang sudah punya sejak lama, nah kira-kira kapan exitnya? Apakah kita akan nunggu harganya sampai 100.000? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Nah, inilah pentingnya kita memahami rasio PER ini ya. PI rasio akan rendah ketika kinerjanya naiknya signifikan, alias sebenarnya kinerjanya sudah di puncak nih. Nah, di sini hati-hatinya. Itulah kenapa kita harus pasang sabuk pengaman erat-erat supaya nanti ketika harga sahamnya ambles kita tidak mules seperti itu ya. Dan sekali lagi saya belinya bertahap sejak harganya 8.500. Jadi kalau di average sekarang kalau saya hitung ya, walaupun saya punya 3 sekuritas, saya hitung juga average cost saya itu kira-kira harganya sekarang di 24.000 ya, average cost saya di ITMG. Nah, oke, balik lagi. Kapan exitnya? Apakah nunggu di 100.000 atau di PI rasio 10 kali? Jawabannya tidak. Yang saya tunggu adalah kinerjanya mulai melambat. Ya, jadi kalau kita sudah melihat kinerjanya naik signifikan, maka
acuan jual saya bukan menunggu PI rasio 10 kali, tidak, tapi kinerjanya melambat ya. Salah satunya ya kita ngelihat nanti pertumbuhan laba bersihnya, itu yang saya lihat ya. Kuartal 1 2022 ini laba ITMG naik 400%. Nah, kita akan lihat nih kinerja kuartal 2 seperti apa, kuartal 3 seperti apa. Kuartal 2 seharusnya masih bisa naik ya, karena kalau kita pelajari ya, kita sudah ulas lagi ITMG untuk kesekian kalinya di tahun ini. Silahkan teman-teman tonton lagi. Harusnya kuartal 2 masih bisa naik lebih tinggi lagi ya, dan harusnya kuartal 3 pun juga masih bisa naik tinggi lagi. Cuman kita nggak tahu kuartal 4-nya. Nah, nanti akan kita lihat setelah kuartal 3 kira-kira kinerjanya seperti apa. Kalau kuartal 1 naik 400%, kuartal 2 misalkan nih naik 600% atau 500%, berarti ini masih layak di hold ya. Kemudian nanti ketika nanti kuartal 3 kinerjanya keluar dan labanya naiknya tinggal 150%, nah berarti ini tanda-tanda sudah mulai melandai ya. Menurut saya sudah mulai melandai. Nah, di situ mungkin saya akan jual juga bertahap ya. Jadi saya menjualnya pun juga bertahap, tidak langsung menjual semua, tidak ya, tapi bertahap. Ya kira-kira mungkin di akhir tahun 2022 ini saat momentum window dressing ya, saat momentum harga-harga saham sedang naik. Nah, di situ kita bisa istilahnya melakukan penjualan secara bertahap. Nah, nanti apalagi kalau misalkan kinerja full year keluar ternyata labanya naiknya nggak sampai 100% alias tetap masih naik tapi cuma naiknya ya 80% atau 60% seperti itu. Nah, baru di situ saya akan jual semuanya ya. Nah, itu stepnya. Berbeda skenarionya kalau misalkan kuartal 3 nanti masih ada kejutan kinerja, tiba-tiba kinerjanya masih naik 500% lagi. Ya, full year 2022 nanti tiba-tiba laba bersihnya juga masih naik 400% lagi. Nah, di situ masih bisa kita hold ya. Jadi saya tidak mentargetkan harga berapa, tidak, tapi saya akan pantau terus kinerja per kuartalannya. Nah, oke, itu sharing dari saya ya mengenai tentang yang pertama, apakah kita masih bisa beli saham batubara, yang kedua kapan exitnya. Nah, jawabannya adalah dari sharing saya ya, apa yang saya lakukan dan kira-kira kapan saya akan menjualnya. Sekali lagi, itu adalah dari pengalaman dan yang saya lakukan ya. Tentunya masing-masing investor punya caranya sendiri ya, pastinya Anda juga bisa menentukan cara sendiri bagaimana untuk exit maupun apakah akan membeli lagi saham batubara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.